Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra dengan NIM 120113254. Halo, perkenalkan nama saya Cokorda Isrenita Larasati Sita Dewi dengan NIM 12011138280. Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi dari manajemen pemasaran, yaitu tentang decision making process atau proses pengambilan keputusan. Apa itu decision making process? Decision making process atau proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses untuk membuat pilihan dengan mengidentifikasikan keputusan, mengumpulkan informasi, dan menilai resolusi alternatif. Menggunakan proses pengambilan keputusan langkah demi langkah dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih disengaja dan bijaksana dengan mengatur informasi yang relevan dan menentukan alternatifnya. Jika dilihat pada bagan, terdapat perangsang atau stimuli dalam proses pengambilan keputusan oleh suatu individu, di mana terdapat stimuli yang berasal dari marketing atau pemasaran produk atau jasa, dan dari luar seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Yang pertama, yaitu ada stimuli dari marketing atau pemasaran. Tentunya, dengan marketing yang baik, konsumen akan lebih berniat untuk membeli produk atau kebutuhannya. Konsumen juga dapat memperoleh informasi mengenai harga, promosi produk, dan kuantitas kebutuhan si konsumen. Selain itu, bagi penjual atau vendor yang telah memahami karakteristik konsumen, dapat mencoba mempengaruhi keputusan pembeli dengan iklan atau promosi khusus. Yang kedua, ada stimuli lainnya mencakup kekuatan dan peristiwa besar dalam lingkungan pembelian seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Misalnya saja, ekonomi dan teknologi menjadi perangsang dalam keputusan pembelian. Konsumen akan melihat keadaan ekonominya terlebih dahulu, dan pada perkembangan teknologi yang pesat telah menciptakan transaksi pembelian lebih efektif dan efisien. Dalam bagan terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama, ada individual karakteristik atau karakteristik individual, yaitu kepribadian seseorang konsumen dalam memilih produk yang diinginkan tidak terlepas dari faktor pentingnya yang mempengaruhi pribadi konsumen tersebut. Sehingga, faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain, yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten terhadap lingkungan. Selain itu, bagi penjual masa kini atau secara online memiliki situs yang mengelompokkan konsumen berdasarkan beberapa karakteristik individunya. Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator yang digunakan adalah usia, gender, pendidikan, etnis, lifestyle atau gaya hidup, pengetahuan, psikologis, value, dan personality. Misalnya saja, usia dan tahap dari hidup orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. Selanjutnya, ada environment karakteristik atau karakteristik lingkungan. Seperti yang ada pada bagan, faktor lingkungan yang terdiri dari subfaktor kelas sosial, keluarga, dan komunitas memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas atau strata yang berbeda. Perbedaan strata akan menggambarkan perbedaan pendidikan, pendapatan, pemilikan harta benda, gaya hidup, dan nilai-nilai lain yang dianut. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen termasuk dalam mengambil keputusan pembelian. Lalu ada keluarga, di mana anggota keluarga saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan pembelian dan konsumsi suatu produk. Keluarga dapat menjadi sumber orientasi dalam berperilaku.
Misalnya saja, anak yang akan cenderung mengikuti kebiasaan orang tuanya dalam memakai produk merek tertentu. Lalu ada komunitas. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya, baik itu kelompok suatu wilayah, komunitas internet, klub, ataupun organisasi yang diikutinya. Adanya pendapat dan juga preferensi dari berbagai individu dalam komunitas dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu konsumen. Selanjutnya, terdapat vendor control system atau sistem yang dikendalikan oleh vendor. Dapat dilihat pada bagian paling bawah, sistem yang diberikan oleh vendor atau penjual juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh suatu konsumen. Sistem-sistem tersebut dari segi logistik yang disediakan penjual seperti cara pembayaran dan juga pengiriman produk tentu dilihat oleh konsumen masa kini. Jika cara pembayaran yang disediakan penjual aman dan efisien, serta pengiriman produk yang terjamin, maka konsumen cenderung akan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Begitu pula sebaliknya. Misalnya saja, cara pembayaran menjadi lebih praktis melalui transfer atau juga e-money seperti masa kini. Lalu sistem dari segi technical support atau dukungan teknis yang mencangkup desain situs yang sesuai dan ketersediaan alat bantu belanja cerdas atau disebut juga dengan Intelligent Agents atau EA. Tentunya, ini penting bagi penjual dalam dunia online. EA memungkinkan pengguna membuat perbandingan tanpa mengunjungi banyak situs untuk satu produk, pencarian dan penyaringan informasi, pencarian vendor, dan juga negosiasi. Klasifikasi belanja online yang lebih spesifik dibuat berdasarkan peran agen dalam pengambilan keputusan konsumen. Lalu, sistem pelayanan konsumen oleh vendor atau penjual juga sangat penting. Sistem harus memudahkan konsumen untuk menggapai produknya. Misalnya, dengan memberikan informasi mengenai hal yang sering ditanyakan atau FAQ, menyediakan email penjual, call center, one-to-one, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika konsumen telah menentukan keputusan pembelian berdasarkan variabel-variabel sebelumnya, pada proses ini konsumen akan menentukan apakah konsumen akan membeli produk tersebut atau tidak. Jika iya, di mana akan membeli? Apakah konsumen akan membeli produk tersebut secara offline atau secara online? Jika online, tentu konsumen akan memperhatikan ongkos kirim dan mencari toko yang terdekat, sehingga ongkos kirim pun dapat lebih ditekan. Selanjutnya, konsumen tentu memastikan kapan akan membeli produk tersebut. Konsumen yang bijak tentu akan membeli produk tersebut pada hari-hari atau bulan-bulan tertentu. Misalnya saja, konsumen akan menunggu waktu-waktu tertentu seperti akhir tahun agar mendapatkan diskon atau promosi lainnya. Konsumen juga tentu menetapkan budget, seberapa banyak uang yang akan dikeluarkan untuk membeli produk tersebut. Tahap terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Tahap ini merupakan proses konsumen dalam mengambil tindakan selanjutnya setelah membeli kebutuhan atau produk tersebut berdasarkan puas tidaknya konsumen, serta berdasarkan benefit atau manfaat yang didapat konsumen setelah memakai produk tersebut. Jika kinerja atau manfaat suatu produk tersebut telah sesuai dengan harapan si konsumen, tentunya konsumen akan merasa puas, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat menjadi indikator konsumen dalam melakukan pembelian ulang jika konsumen merasa puas, dan tentu akan membicarakan hal positif tentang produk ini kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan mengambil contoh merek Aqua sebagai penyedia air mineral. Tentunya, merek air mineral ini sudah tidak asing lagi didengar. Jika dilihat sebagai variabel stimuli atau perangsang dari pemasaran atau marketing, Aqua sangatlah baik sehingga semua orang menggunakan air minum ini untuk konsumsi sehari-hari. Merebaknya merek lain dalam persaingan bisnis tidak membuat keberadaan Aqua tumbang. Harga yang disediakan Aqua pun tidak mahal, mulai dari Rp3.000 sampai Rp20.000, sehingga semua kalangan mampu membelinya. Selanjutnya, promosi yang dilakukan Aqua untuk menarik minat konsumen dilakukan dengan berbagai iklan di televisi, radio, maupun media cetak. Aqua juga mensponsori beberapa bidang olahraga dan campaign untuk mendongkrak popularitas merek, sehingga popularitas merek lebih dikenal.
Seperti baru-baru ini Aqua berkolaborasi pada program vaksin dengan membagikan Aqua botol kepada para penerima vaksin. Aqua juga memanfaatkan slogan yang mudah diingat konsumen untuk menaikkan nilai jual seperti slogan "Ada Aqua, kebaikan berawal dari sini", dan lain sebagainya. Dilihat dari segi produk Aqua ini beraneka ragam sesuai kebutuhan konsumen. Mulai dari kemasan gelas, botol 300 ml, 600 ml, dan kemasan galon. Dari segi kualitas, Aqua memfokuskan perubahan-perubahan unik dengan tetap memperhatikan kualitas produknya. Misalnya seperti kemasan botol Aqua yang berasal dari daur ulang plastik. Stimuli atau perangsang lainnya yaitu kultur dan teknologi, di mana kultur masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi air mineral dari dahulu hingga sekarang karena baik untuk kesehatan. Dari segi teknologi yang digunakan Aqua semakin canggih untuk mendapatkan produk yang semakin berkualitas. Selain itu, Aqua juga memanfaatkan teknologi dengan merambat ke penjualan secara online dengan Aqua Home Service, sehingga memudahkan proses pembelian konsumen. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen terhadap produk Aqua, yaitu yang pertama ada karakteristik individu atau individual karakteristik. Karakteristik individu yang mengonsumsi produk ini tentu berbeda-beda. Karakteristik individu ini meliputi usia, gender, pekerjaan, gaya hidup, psikologis, dan pengetahuan dan personality. Dapat dilihat konsumen yang mengonsumsi Aqua berasal dari semua usia, semua pekerjaan, dan semua jenis kelamin. Gaya hidup konsumen yang selalu menggunakan Aqua, serta psikologis konsumen yang menyebut semua merek air mineral dengan sebutan Aqua. Aqua telah membuktikan karakteristik individu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk Aqua. Yang kedua, ada environment karakteristik atau karakteristik lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pembelian keputusan konsumen. Misalnya, pada lingkungan keluarga, di mana orang tuanya selalu menggunakan produk Aqua. Ketika anak yang beranjak dewasa secara tidak langsung akan cenderung untuk mengonsumsi air mineral dengan merek yang sama. Contoh nyatanya yaitu faktor lingkungan komunitas antara daerah, di mana di daerah Indonesia kebanyakan masyarakat mengonsumsi air mineral merek Aqua. Tetapi belum tentu bagi masyarakat pada daerah Amerika. Selanjutnya terdapat vendors control system. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa vendors control system juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan seorang konsumen untuk membeli suatu produk. Berdasarkan pencarian, sistem dari segi logistik yang disediakan oleh Aqua seperti metode pembayaran dan juga metode pengiriman produk yang aman, efisien, dan terjamin dapat dilihat dari distribusi produk Aqua yang tersebar luas dan merata pada toko dan supermarket, sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan dan juga membeli produk Aqua ini. Selain itu, pembelian produk Aqua juga dapat dilakukan secara online melalui Aqua Home Service pada aplikasi WhatsApp, sehingga memudahkan konsumen untuk memesan tanpa pergi ke toko maupun ke supermarket. Sekaligus, konsumen juga dapat membayar bersamaan ketika kurir mengantar pesanan konsumen. Tentu, ini sangat efisiensi waktu dan juga efisiensi tenaga bagi si konsumen. Selain itu, sistem dari segi technical support Aqua dapat dilihat dalam bentuk desain situs Aqua yang menarik dan juga mudah digunakan oleh semua konsumen Aqua.
Dan dari segi pelayanan konsumen, Aqua telah memudahkan konsumen untuk menggapai produknya dengan menyediakan informasi mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh konsumen Aqua lain dalam bentuk FAQ pada website yang tersedia. Selain itu, Aqua juga memberikan informasi mengenai sosial media lain yang Aqua miliki, email Aqua, karakteristik Aqua yang asli sehingga konsumen pun tidak tertipu pada produk palsu yang beredar. Semuanya telah disampaikan oleh Aqua melalui situs atau web yang Aqua sediakan. Tidak hanya itu, pelayanan konsumen Aqua secara offline tentu tidak kalah dengan pelayanan secara online-nya. Dengan demikian, keputusan pembelian konsumen akan produk air mineral merek Aqua ini dapat dikatakan positif. Aqua pun telah berhasil mendapatkan loyalitas konsumennya terutama di wilayah Indonesia. Ini dapat dilihat dari data menurut research Goldman Sachs pada tahun 2015 bahwa Aqua telah mendominasi pangsa pasar di Indonesia sebanyak 46,7% dari total keseluruhan konsumen yang mengonsumsi air minum dalam kemasan. Selanjutnya, jika loyalitas telah tercapai, maka konsumen tentu akan melakukan pembelian kembali produk ini. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu decision making process atau proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses untuk membuat pilihan dengan mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, dan juga menilai resolusi alternatif. Dalam decision making process, terdapat perangsang atau stimuli dalam proses pengambilan keputusan oleh seorang individu, di mana terdapat stimuli yang berasal dari marketing, dilihat dari harga, promosi, produk, dan juga kuantitasnya, serta stimuli dari luar seperti ekonomi, teknologi, politik, dan juga budaya. Lalu pada proses pengambilan keputusan oleh konsumen, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Yaitu yang pertama ada individual karakteristik atau karakteristik individu, meliputi usia, jenis kelamin, dan variabel demografis lainnya. Variabel psikologis adalah karakteristik pribadi lain yang dipelajari oleh pemasar. Variabel tersebut termasuk ke dalam karakteristik kepribadian dan juga gaya hidup. Kedua, terdapat environment karakteristik atau karakteristik lingkungan. Faktor lingkungan yang terdiri dari subfaktor kelas sosial, keluarga, dan komunitas memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas atau strata yang berbeda. Lalu keluarga, di mana anggota keluarga saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan pembelian. Lalu komunitas. Tentunya seorang pasti berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya, baik itu kelompok dalam suatu wilayah, komunitas internet, klub, ataupun organisasi. Terakhir, terdapat vendors control system atau sistem yang dikendalikan vendor. Sistem yang diberikan oleh vendors atau penjual juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh konsumen. Sistem segi technical support atau dukungan teknis mencakup desain situs yang sesuai dan ketersediaan alat bantu belanja cerdas atau intelligent agent. Sistem pelayanan konsumen oleh vendors atau penjualan dengan memberikan informasi mengenai hal yang sering ditanyakan atau FAQ, email, penjual, call center, dan lain-lain. Selanjutnya, ketika konsumen telah menentukan keputusan pembelian berdasarkan variabel-variabel sebelumnya. Pada proses ini, konsumen akan menentukan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak, kapan akan membeli, dan berapa budget yang diperlukan. Tahap terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Tahap ini merupakan proses konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah membeli kebutuhan atau produk berdasarkan puas tidaknya konsumen tersebut. Jika konsumen puas, kemungkinan konsumen akan membeli produk tersebut kembali. Selanjutnya, ketika konsumen telah menentukan keputusan pembelian berdasarkan variabel-variabel sebelumnya. Pada proses ini, konsumen akan menentukan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak, kapan akan membeli, dan berapa budget yang diperlukan. Tahap terakhir yaitu perilaku pasca
pasca pembelian. Tahap ini merupakan proses konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah membeli kebutuhan atau produk berdasarkan puas tidaknya konsumen tersebut. Jika konsumen puas, kemungkinan konsumen akan membeli produk tersebut kembali. Terima kasih telah mendengarkan video kami. Kami yakin apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi penonton semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.